wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita masih dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan berbagai aktivitas kebaikan-kebaikan yang ada, baik aktivitas itu secara individu maupun terhadap lingkungan sosial, dan tentunya juga termasuk bagian pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati kita, semoga seluruh aktivitas kita khususnya di Ramadan ini menjadi amal soleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah zuhur rahimakumullah. Saya kira kita semua telah memahami dan menyadari tentang Ramadan. Bahkan mungkin Ramadan telah menjadi aktivitas kita. Mungkin ada yang telah berpuluh-puluh kali, bahkan mungkin ada yang sudah setengah abad pernah berjumpa dengan Ramadan. Dan dengan berbagai dinamika pengalaman kita masing-masing. Ada yang mungkin kita kesannya adalah bersifat lahiriah, dan ada yang mungkin menginjak atau merambah pada wilayah ruh atau batin. Tapi bahwa puasa yang kita kesankan pertama adalah bersifat fisik, itu suatu keniscayaan dan itu suatu hal yang sangat lazim. Tapi kita mungkin bisa mengambil sebuah iktibar dan pelajaran. Saya kok yakin siang hari ini yang kita rasakan semua berbeda dengan siang hari tatkala hari Kamis. Saya yakin itu berbeda. Mungkin juga sahur kita tadi pagi, mungkin juga sikap kita terhadap sahur mungkin sudah berbeda dengan sikap kita ketika sahur hari pertama. Kalau sahur hari pertama mungkin betul-betul full ya, soalnya apa? Khawatir besok mungkin lapar, haus dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Mungkin sahur tadi malam itu andaikan bukan karena sebuah ajaran, karena itu sunnah, mungkin kita sudah mulai ogah-ogahan untuk sahur. Kenapa? Apalagi yang terbiasa sudah diet, mungkin suatu hal yang sudah biasa. Demikian juga nanti waktu azan maghrib tiba, penantiannya mungkin berbeda dengan penantian tatkala hari Kamis. Hari Kamis juga menjadi tamu yang istimewa, maghrib itu ditunggu oleh semua orang. Tapi mungkin hari ini sudah berbeda biasa. Bahkan andaikan, sekali lagi, andaikan bukan karena itu sunnah atau ajaran, kita kuat sampai isya pun baru berbuka juga kuat. Sudah hal yang sangat biasa. Itu menunjukkan atau menandakan bahwa kita telah sukses untuk melewati pengalaman-pengalaman itu. Tentunya adalah pengalaman yang bersifat lahiriah. Nah, tinggal kita bertanya berikutnya, mampukah kita untuk mengevaluasi pengalaman batin kita? Kalau dari aspek atau pengaruh lahir, dalam sebuah teori itu kan fisik itu berpengaruh pada psikis. Jadi fisik kita itu, kondisi fisik kita berpengaruh kepada psikis kita. Orang yang tersenyum, orang yang banyak senyum mesti karena fisiknya adalah normal, sehat. Saya kira hanya ada satu dua orang sakit terus masih tersenyum terus. Orang sehat ya kadang-kadang masih menangis, apalagi orang yang sakit. Secara normal orang yang sakit mesti lebih banyak menunjukkan aura kesedihan, rintihan dan lain sebagainya.
Jadi ada korelasi yang signifikan antara fisik dan psikis. Dalam sebuah cerita ya, ini Israiliyat tadi ini cerita. Konon ketika kenapa Allah itu menurunkan syariat untuk membimbing hambanya itu salah satunya adalah puasa. Itu berangkat dari pengalaman begini. Ketika Allah menciptakan makhluk, ini kan selaras dengan yang dikisahkan dengan Al-Baqarah ayat 30. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Terus Allah bertanya kepada malaikat, kepada jin, kepada setan dan lain sebagainya bahwa Allah akan menciptakan manusia. Ternyata mereka agaknya setengah protes, mereka merasa lebih hebat dan lain sebagainya. Sama juga ketika Allah menciptakan makhluk berbangsa nur atau berbasis nur, dalam hal ini adalah mungkin ada setan, jin dan lain sebagainya. Kan ada hadis yang ma'ruf sekali di kalangan orang sufi bahwa Allah menciptakan makhluk ini asalnya karena dia merasa kesendirian. Jadi uridu an u'rafa fa khalaqtu. Saya kepingin kok ada yang memuji, yang melihatnya, sehingga diciptakanlah makhluk ini. Nah, ketika makhluk berbangsa jin atau setan diciptakan, setelah Allah menciptakan, Allah bertanya, man ana wa man anta. Ini seolah teskis. Coba kira-kira siapa toh saya, kata Allah, dan siapa Anda yang saya cipta itu. Ternyata setan tadi dengan egonya spontan, ana wa anta. Ya saya, Anda ya Anda. Murka, Allah murka, padahal inginnya bertanya tadi kan agar kula makhluk Gusti panjenengan adalah Tuhan. Itu kan Allah kan senang. Ternyata jawabannya kalau bahasa Ponorogo ini megelno gitu. Ditanya inginnya adalah agar makhluk tadi mengakui Sang Khalik sebagai pencipta, ternyata dijawab dengan ego. Ana wa anta. Saya, gue, lo, gitu kira-kira bahasa Betawinya. Akhirnya apa? Allah murka merintah pada malaikat, udah kasih pelajaran orang ini. Dibakar 1000 tahun, gitu kira-kira. Setelah dibakar 1000 tahun, dipanggil lagi malaikat. Coba angkat, bumno kok ada perubahan. Setelah diangkat, ditanya, man ana wa man anta. Jawabannya panggah tetap, ana wa anta. Allah merintahkan malaikat lagi, tambahi lagi hukumannya, kurang panas apinya, kurang lama waktunya, begitu kira-kira. Dibakar lagi, diangkat lagi, sama jawabannya. Ketika ditanya man ana wa man anta, ana wa anta. Akhirnya Allah cari metode yang lain. Nampaknya sudah nggak mempan dengan cara ini. Sudah malaikat sekarang tolong laparkan dia, lemaskan dia, jangan diberikan konsumsi, jangan diberikan asupan gizi dan lain sebagainya, sampai secara fisik dia lemah. Nah, ternyata betul. Tatkala setan tadi fisiknya, kondisinya lemah, ditanya pertanyaan yang sama, man ana wa man anta, baru dia menjawab, anal makhluk wa antal khaliq. Oh iya Tuhan, ternyata baru saya menyadari kelemahan. Ternyata ketika saya dilaparkan, tidak diberikan asupan gizi dan lain sebagainya, ternyata saya nggak berdaya apa-apa. Dan dari situ saya baru sadar saya makhluk dan Engkau adalah Al-Khaliq. Dari ilustrasi ini nampaknya syariat puasa yang memang disyariatkan kepada kita secara zahiriyah ini, secara lahiriah, secara fisik ini mungkin beda dengan yang tadi ya. Bukan berarti kalau kita
kuat terus nanti kalau demo Tuhan grogi, saya kira tidak demikian juga. Tapi mungkin adalah dalam rangka untuk memberikan keseimbangan batiniah kita, nurani kita yang selama ini mungkin ketika fisik kita dalam kondisi normal, mungkin sering batin kita, nurani kita terkubur dengan nafsu. Suara hati, suara batin sudah tidak sampai terdengarkan oleh telinga kita akibat nafsu, keinginan ini, keinginan itu, dan lain sebagainya. Maka tatkala fisik atau lahiriah kita dalam kondisi lemah, harapannya batinlah yang menguat. Mudah-mudahan suara batin kita bisa terdengar karena nafsu kita mulai turun. Minimalnya adalah seimbang. Teori ini mungkin, cara ini mungkin bisa kita adopsi untuk tadi sejauh mana toh pengalaman rohani kita, pengalaman batin kita. Bagaimana tidak, wong Ramadan ini mohon maaf, makanan itu kan milik kita sendiri. Makanan itu halal. Andaikan di depan saya ini ditaruh es degan, saya bisa minum, nasihat. Tapi itu kita sanggup untuk mengendalikannya, untuk meninggalkannya. Itu milik kita. Saya juga sedang masih bisa minum es. Andaikan hari ini ditaruh di depan saya sate gulai, insya Allah saya masih sanggup untuk makan itu. Tetapi kita siap untuk meninggalkan itu semuanya karena memang akan kita mendapatkan sudah pengalaman spiritual yang luar biasa. Apa pengalaman spiritualnya? Logika kita akan berjalan. Kalau barang halal milik kita, kita enak saja, kita sanggup kok meninggalkan. Konon kalau itu barang itu haram. Konon kalau barang itu bukan milik kita. Nah, ya miliknya yang sudah sah diakatkan saja kalau di ayat dikatakan nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum ya toh wa qaddimu li anfusikum. Kapan mau apapun, tapi hari ini Allah tolong dijadwalkan. Kita sanggup. Lah mosok istrinya tetangga, istrinya teman, ya kok masih kolu ya toh. Miliknya sendiri aja disuruh meninggalkan itu loh. Sanggup kita. Ini mungkin cara untuk kita belajar atau setidaknya kita untuk mengasah batin kita melalui ibadah Ramadan. Saya sampaikan ada sebuah asar dari salah seorang tabi'in. Dia mengatakan begini, liyakun habbul mu'min minka salasa. Nah, ini kita ukur sebagai tes sejauh mana Ramadan puasa kita ini bisa menjadikan pengalaman batin kita. Yang selama ini mungkin ego kita, bukan kita menghormati orang, maunya kita orang untuk menghormati kita. Bukan kita melayani orang, maunya orang disuruh melayani kita. Bukan kita mempermudah orang, maunya orang selalu agar memudahkan kita. Itu totalitas keseharian di luar puasa. Mudah-mudahan dengan puasa kita bisa menerapkan, mengamalkan tarekah ini. Seperti dikatakan oleh Imam Yahya tadi, ada 3 hal. Yang pertama adalah illam tunfi'hu fala tudirrahu. Kalau dalam hidup ini, kalau kita tidak bisa memudahkan, kalau kita bisa memberikan manfaat pada orang, ya minimalnya janganlah kita mencelakakan orang. Kalau kita tidak bisa memberikan kemudahan, minimalnya jangan menyusahkan. Kalau kita tidak bisa memberikan penghormatan, ya minimalnya nggak usahlah kita menyebarkan hoax terhadap siapapun yang sedang menjadi rival kita. Itu yang pertama. Yang kedua, fa'ilam tufrihhu fala tahummahu.
Kalau kita tidak bisa membahagiakan dengan apapun, baik dengan materi yang nggak pernah ngasih hadiah, apapun lah, fala tahumahu, janganlah menjadikan dia merundung, jangan menjadikan dia sedih, jangan dia menjadikan murung. Dan yang ketiga, fa'ilam tamdahhu fala tadummahu. Kalau kita tidak bisa memberikan apresiasi, kita tidak bisa memberikan penghormatan, takut nanti status kita kalah, takut pamor kita kalah saing dan lain sebagainya, ya minimalnya fala tadummahu, janganlah kita mencaci memaki siapapun. Nah, dari Imam Yahya ini mari kita terapkan dalam kehidupan Ramadan ini, mumpung nafsu sedang, kalau saya tidak mengatakan setan dikurung, tetapi adalah nafsu kita memang sedang keadaan lemah, sampai nggak mampu dia memanggil setan. Kenapa setan tidak ada di sekeliling kita? Karena nafsu kita tidak mampu bersuara keras. Bukan nggak ada setan, setan ada. Lah bagi siapa yang fisiknya kuat, nah suaranya akan kuat. Maka kenapa orang berpuasa kecenderungannya adalah aura spiritualnya itu hidup, ya karena memang setan sedang jauh. Nafsu kita memanggilnya yang sudah lirih tadi tidak didengar oleh setan. Konon yang kita suarakan adalah kalamullah, kalimah thayyibah dan lain sebagainya. Minimalnya kita adalah diam. Jamaah zuhur rahimakumullah, inilah mungkin cara-cara ya tariqah untuk kita mengasuh batin kita melalui Ramadan. Ini masih kita pada sepertiga awal, belum sepertiga awal, masih banyak kesempatan. Mudah-mudahan meskipun kita tidak tahu sampai di mana target yang kita capai nanti, mudah-mudahan seperti yang diinginkan oleh Allah, bahwa ketika Ramadan selesai, kayaumin waladathu ummu, seperti anak yang baru lahir dari ibunya. Amin. Tentunya itu adalah harapan bersama. Tapi minimalnya kalau kita tidak bisa menjadi anak yang baru lahir, ya anak yang sudah gede pun nggak apa-apa. Minimalnya masih bisa taat kepada orang tua. Kalaupun kita tidak bisa seperti anak bayi yang itu jadi orang anak yang sudah ketemu dewasa, seperti anak menantu, ibarat anak menantu, minimalnya kalau di depan mertua ya sik komo-komo sopan lah. Begitu kira-kira kita kepada Allah itu, ya toh? Jadi ya biasalah kita ini, sekali lagi biasalah, tidak pak kiainya, tidak santrinya, sekali manusia adalah tetap memiliki tabiat dan habitat kemanusiaan, itu biasa. Cuman kadang-kadang ada yang bisa memainkan kartu yang baik, bisa memainkan peran yang baik. Maka saya pernah gini Pak Yailufi, ketemu sama kiai, ternyata ada ungkapan ini, ada kiai atau kiai itu ada kalau nggak ada santri. Kalau sudah ketemu sama kiai, di sana nggak ada kiai lagi. Sama-sama lagi, entah apa namanya. Jadi istilah kiai itu kalau ada santri, sama bapak dan ibu dosen itu kalau ada mahasiswa. Coba nanti kumpul sama-sama dosen, mungkin lebih lagi mahasiswa. Cara candanya, cara macam-macam, usilnya dan lain sebagainya. Nah, tapi mahasiswa jangan langsung habis ini jangan tanya saya betul atau tidak ya, jangan tanya gitu ya. Sekali lagi masih kita punya kesempatan yang luas di Ramadan ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bermudarosah ya, untuk bermutolaah, untuk selalu bermuhasabah sehingga kita bisa menjalani Ramadan nanti hingga akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.